Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Eka Saputri dari tingkat 2A TLM. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ini. Yang pertama yaitu ada asid fosfatase. Tujuan yaitu mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Dengan prinsip yaitu asam fosfatase menguraikan disodium fenolfosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4 amino antipirin dalam larutan alkali dan teroksidasi kuino merah dan potasium ferrisinit. Aktivitas asam fosfatase atau disebut dengan ACP dapat dihitung dengan mengukur nilai absorbans pada ujung gelombang 520 nanometer. Metode yaitu metode kolorimetri. Alat dan bahan yang pertama mikropipet, blue and yellow tip, vortex, tabung reaksi, water bath, spektrofotometer, serum atau plasma, dan reagen asid fosfatase. Pemeriksaan alkalin fosfatase atau ALP yaitu mengukur jumlah enzim alkalin fosfatase dalam aliran darah seseorang. Dengan prinsip yaitu alkalin fosfatase mengkatalisa dalam media alkali yang mentransfer p-nitropenilfosfat menjadi p-nitrofenol. Kenaikan p-nitrofenol diukur secara fotometri pada panjang gelombang 405 nanometer yang sebanding dengan aktivitas alkali fosfatase dalam sampel. Metode yaitu kinetic photometry test. Alat dan bahan yang pertama yaitu alat mikropipet, tip, beker gelas, tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer. Dan untuk bahan yaitu monoreagen, ALP, sampel, serum, dan standar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kolesterol, menentukan apakah seseorang memiliki kolesterol tinggi atau tidak. Dengan prinsip yaitu kolesterol ditentukan secara hidrolisis dan oksidasi enzimatik. Indikator kolorimetri adalah quinonemin yang dihasilkan dari 4 amino antipirin dan fenol dengan katalisator peroxidase membentuk quinomen yang berwarna merah. Intensitas warna sebanding dengan konsentrasi kolesterol dan dapat ditentukan secara fotometrik. Absorbansi warna diukur pada panjang gelombang 540 nanometer. Metode yaitu metode kolorimetrik enzimatik CHOD PAP. Alat dan bahan yaitu alat yang pertama tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet ukur, bal pipet, mikropipet, yellow tip, gelas beker, kuvet, spektrofotometri, stopwatch, dan bahan yaitu sampel, standar, dan aquades. Selanjutnya yaitu pemeriksaan trigliserida untuk mengetahui kadar glukosa darah seseorang dalam miligram per desiliter. Prinsip yaitu trigliserida ditentukan setelah hidrolisa enzimatik dengan lipase. Indikator quinonemin terbentuk dari hidrogen peroksida, 4 amino antipirin, dan 4 klorophenol di bawah pengaruh katalisa peroksidase. Metode yaitu metode enzimatik kolorimetri GPO PAP. Alat dan bahan yaitu tabung reaksi mikropipet, blue tip, dan yellow tip. Tisu, reagen reaksi fotometer. Selanjutnya yaitu pemeriksaan HDL. Metode yaitu enzimatik fotometer CHOD PAP. Tujuan mengetahui kadar kolesterol HDL pasien. Prinsip kilomikron, FLDL, dan LDL. Dipresipitasikan dengan penambahan asam fosfohidrogen dan ion magnesium di dalam sampel. Alat yaitu tabung reaksi, rak tabung, mikropipet, otometer, dan sentrifuge. Bahan yaitu serum, reagen kolesterol, reagen HDL presipitan, reagen blanco, dan aquades. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan LDL. Mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor resiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurunan lipid. Prinsip LDL yaitu diendapkan oleh heparin pada titik isoelektrik pH 5-12 sesudah sentrifuge. HDL dan FLDL tetap berada dalam supertan dan dapat ditentukan dengan metode enzimatik. Metode indirect secara tidak langsung dan direct secara langsung. Alat dan bahan SPED, tourniquet, alkohol swab, tabung reaksi, rak tabung, sentrifuge, mikropipet, dan spektrofotometer, reagen LDL, dan serum. Interpretasi hasil yaitu kadar LDL kategori kurang dari 100 optimal,
100-129 hampir optimal, 130-159 agak tinggi, 160-189 tinggi, lebih dari 189 sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan SGOT untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip yaitu banyaknya NADH yang teroksidasi sebanding lurus dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Metode yaitu metode spektrofotometri UV. Alat dan bahan yaitu yang pertama alat ada mikropipet, blue tip, tabung reaksi, cuvette spektrofotometer. Bahan yaitu reagen herba asat atau SGOT, tris buffer, asparate, LDH, MDH, R2-ECA-PSO, NADH, sampel serum, standar 2-oksoglurat. Interpretasi hasil yaitu dengan aktivasi pirodoksal. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan SGPT. Tes ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada organ hati. Prinsip penambahan piridoksal 5-fosfat menstabilkan aktivitas transaminase dan menghindari nilai-nilai palsu rendah dalam sampel mengandung P dan G endogen cukup. Metode yaitu uji UV. Alat dan bahan yang pertama ada alat, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, tip, spektrofotometer, tempat limbah. Selanjutnya ada bahan, yaitu sampel, serum, reagen, terdiri dari tris pH, L-alanin, LDH atau laktase dehidrogenase, reagen, oksoglurat, NADH, piridoksal. Selanjutnya ada pemeriksaan bilirubin total dan direct. Tes kadar bilirubin direct dilakukan untuk mendiagnosis dan memantau perkembangan penyakit hati dan kantong empedu. Bilirubin total adalah pemeriksaan untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah. Prinsip yaitu bilirubin direct adalah bilirubin direct dihadapkan pada bentuk diazotisasi diklonil membentuk warna merah yang bercampur dalam asam, sedangkan bilirubin total yaitu diharapkan untuk diazotasi. Dikloronin menyebabkan penentuan yang aman dari bilirubin total. Metode yaitu uji fotometri. Alat dan bahan. Alat pertama mikropipet, tip, tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer. Selanjutnya ada bahan, yaitu serum, aqueous, dan tisu. Selanjutnya itu ada tes asam urat dan protein total. Tes asam urat. Tujuan berfungsi sampai mengetahui kadar asam urat dalam tubuh dengan sampel darah atau urin. Metode yaitu enzymatic photometry. Prinsip kerja yaitu unikase memecah asam urat menjadi alantoin dan hidrogen peroksida. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cuvette, serum, mikropipet, reagen asam urat, tip, centrifuge, spektrofotometer. Untuk tes protein total, tujuan itu untuk mengetahui atau mengukur jumlah protein total yaitu albumin dan globulin di dalam tubuh. Prinsip reaksi warna antara reagen tembaga alkali dan rantai peptida CONH yang menghasilkan warna ungu. Metode yaitu bioret. Alat dan bahan. Alat yaitu cuvette, mikropipet, tip, centrifuge, spektrofotometer. Bahan yaitu serum, reagen, protein total. Interpretasi hasil yaitu normal 6,6 sampai 8,7 gram per dl. Selanjutnya yaitu tes ureum dan kreatinin. Tes ureum yaitu tujuan untuk menentukan kadar urea nitrogen dalam darah. Prinsip yaitu urea dihidrolisis dalam urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Metode yaitu kolorimetri. Alat dan bahan. Yang pertama, alat yaitu ada cuvette, mikropipet, tip, centrifuge, spektrofotometer, dan bahan yaitu ada serum, reagen ureum. Untuk interpretasi hasil, bayi 5-15 mg per dl, anak-anak 5-20
mg per dl, dewasa 5-25 mg per dl. Lansia yaitu sedikit lebih tinggi daripada dewasa. Tes kreatinin tujuan untuk mengetahui fungsi ginjal dalam menyaring zat sisa darah. Prinsip yaitu pembentukan kreatinin pikrat yang berwarna merah bila kreatinin direaksikan dengan pikrat alkalis. Metode yaitu metode Jave. Alat yaitu kuvette, mikropipet, tips, centrifuge, dan spektrofotometer. Bahan yaitu serum dan reagen kreatinin. Interpretasi hasil yaitu laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per dl, perempuan yaitu 0,6 sampai 1,1 mg per dl. Untuk selanjutnya yaitu ada tes gamma GT. Tujuan mengungkapkan kadar enzim gamma glutamin transferase. Metode yaitu uji kolorimetri dengan metode SAS atau Persige. Tes ini sesuai dengan metode IFCC. Prinsip GGT yaitu mengkatalis transfer asam glutamat ke aseptor seperti dalam hal ini glisin. Bahan yaitu serum reagen gamma GT. Interpretasi hasil yaitu perempuan dewasa kurang dari 38 U per L. Laki-laki dewasa yaitu kurang dari 55 U per L. Selanjutnya yaitu ada tes laktase dehidrogenasa. Tujuan untuk memeriksa temuan isoenzim LDH. Metode yaitu kinetik UV. Prinsip pirufat plus NADH plus H+, yaitu menghasilkan laktat NADH plus NAPH dan mengoksidasi secara langsung dengan bantuan aktivasi LDH dan diukur dengan fotometer. Alat yaitu rak dan tabung reaksi, pipet volumetric instrument, fotometer. Bahan yaitu reagen LDH, serum. Interpretasi hasil yaitu dewasa 120-240 U per L. Pemeriksaan albumin dan globulin. Tes albumin yaitu tujuan menentukan pemeriksaan albumin pada serum yang diperiksa. Menentukan kadar albumin serum yang diperiksa minim. Metode yaitu metode BCG yaitu bromocresol green. Prinsip yaitu dengan adanya BCG pada pH agak asam, albumin serum menghasilkan perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru yang mengabsorbasi diukur dengan pada spektrofotometer dengan panjang gelombang dari 632 nanometer. Bahan dan alat yaitu peralatan tabung serologi, spektrofotometer, pipet ukur, pipet bola, kuvette, mikropipet, rak tabung serologi. Bahan yaitu reagen albumin, kontrol serum, sampel serum, dan aqueous. Interpretasi hasil yaitu dewasa 3,2 sampai 5,2 gram per dl. Untuk tes globulin yaitu tujuan untuk menentukan kadar globulin pada serum yang diperiksa. Metode BGC yaitu bromocresol green. Prinsip yaitu interpretasi hasil nilai normal 2,8 sampai 3,2 gram per dl. Selanjutnya ada tes glukosa darah sewaktu dan POCT. Tes gula darah sewaktu tujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah pada pasien. Metode yaitu Trinder atau GOD PAP. Prinsip yaitu glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen. Alat dan bahan yaitu serum dan reagen glukosa. Interpretasi hasil yaitu 50 sampai 139 mg per dl. Tes POCT atau point of care testing yaitu tujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah. Metode enzimatik atau glukosa oksidase atau heksokinase. Prinsip yaitu darah kapiler diserap ke dalam strip tes kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dalam reagen untuk proses pengukuran. Alat yaitu lancet dan glukosameter. Bahan yaitu darah kapiler, jarum, strip, kapas alkohol, dan heskon. Yang terakhir yaitu tes glukosa darah N/pp. Tujuan untuk mengetahui kadar gula darah pasien dalam keadaan puasa dan 2 jam sesudah makan. Metode GOD PAP. Prinsip yaitu glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Alat yaitu kuvette, mikropipet, tips, spektrofotometer, dan centrifuge. Bahan yaitu serum dan reagen glukosa. Untuk interpretasi hasil yaitu nilai normal glukosa darah puasa 80 sampai 100 mg per dl. Nilai normal glukosa darah 2 jam setelah makan yaitu 80 sampai 140 mg per dl. Tugas dari mata kuliah kimia klinik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.